Yogyakarta memiliki sejarah yang panjang, karena itu banyak ditemui situs bersejarah di kawasan ini. Salah satunya adalah Pesanggrahan Rejo Winangun, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Situs Warung Boto. Situs ini tepatnya berada di Jalan Veteran nomor 77, Kelurahan Warung Boto, Kecamatan Umbul Harjo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekitar tahun 90-an, situs Warung Boto ini dikenal dengan sebutan Tuk Umbul, yang berarti mata air yang menyembur ke atas. Di tempat ini dulunya memang merupakan pemandian dengan mata air di tengah-tengah kolam. Airnya bening. Oleh warga sekitar, Tuk Umbul ini digunakan untuk mandi. Dari dokumentasi foto tahun 1935, yang di situs Warung Boto ini terlihat ramai oleh warga yang mandi. Namun kini airnya sudah tidak ada lagi. Sejak beberapa tahun lalu, mata air ini perlahan-lahan berkurang, dan saat ini mata air itu sudah benar-benar kering. Menilik sejarahnya, Pesanggrahan Rejo Winangun ini dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono II, yang dikenal sangat menyukai dan membangun banyak pesanggrahan sejak diangkat menjadi putra mahkota Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Selama periode sebagai putra mahkota tahun 1765 sampai 1792, dirinya sudah mulai membangun beberapa pesanggrahan, diantaranya Pesanggrahan Rejo Winangun, Purworejo, Pelem Sewu, dan Rejo Kusumo. Pesanggrahan fungsinya adalah sebagai tempat peristirahatan keluarga kerajaan. Karena fungsinya berkaitan dengan kenyamanan dan ketenangan, pada umumnya, pesanggrahan dilengkapi dengan taman, segaran, kolam, dan kebun. Uniknya, pesanggrahan-pesanggrahan yang dibangun tersebut menggunakan batu bata. Berdasarkan Babat Maumana serta Serat Rarenggan dijelaskan bahwa Pesanggrahan Rejo Winangun mulai dibangun pada tahun 1711 atau 1785 Masehi, yang merupakan karya sang putra mahkota yaitu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegara. Kemudian pada tahun 1792, putra mahkota tersebut naik tahta bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono II. Di dalam Pesanggrahan Rejo Winangun terdapat sumber air yang kemudian dibuat menjadi tempat peristirahatan sekaligus tempat pemandian bagi raja dan keluarganya. Ada dua bagian pesanggrahan, yakni sisi barat dan timur. Bangunan sisi barat merupakan kompleks bangunan berkamar dengan halaman berteras dan kolam pemandian yang airnya berasal dari mata air. Kolam pertama berbentuk lingkaran berdiameter 4,5 meter dan bagian tengahnya memiliki sumber pancuran air atau umbul dengan kedalaman setengah meter. Sementara kolam kedua berbentuk persegi panjang dengan ukuran sisi 10 meter x 4 meter dan kedalamannya 0,75 meter. Kedua kolam itu saling berhubungan. Situs Warung Boto yang dibangun oleh Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ini juga dilengkapi taman, musola, dan kebun untuk kenyamanan dan ketenangan. Sayangnya, kemudian situs Warung Boto dibiarkan tidak terawat. Setelah berjalannya waktu cukup lama, banyak bagian bangunan yang hancur dan berlumut. Gempa tektonik pada 27 Mei 2006 menyebabkan kerusakan parah pada sisa-sisa bangunan situs Warung Boto. Namun kondisi saat ini sudah jauh berbeda. Setelah dilakukan perbaikan pada sisa bangunan yang ada, pemugaran situs Warung Boto dilakukan 2 kali. Pada 2009 dilakukan pemugaran di bagian pendopo. Pada 2015 dilakukan pemugaran kembali pada beberapa bagian. Pemugaran dilakukan untuk menyelamatkan situs Warung Boto yang merupakan cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010. Pada 2016, situs Warung Boto oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta diperbaiki pada bangunan tengahnya yang terdapat kolam, bangunan sayap sisi selatan, bangunan bertingkat sisi selatan, dan pagar. Perbaikan situs Warung Boto memerlukan waktu yang lumayan lama.
Pengerjaannya pun cukup rumit dan tidak boleh ada kesalahan dalam pembangunannya. Harus mengikuti gambar aslinya agar terjaga otentisitasnya. Bangunan yang cukup parah dibongkar dan yang masih kokoh diperbaiki saja. Sebagai panduan, digunakan foto dan peta gambar rekonstruksi hasil pemetaan yang dilakukan sewaktu peninggalan sejarah dan purbakala Yogyakarta pada tahun 1982. Selain itu, juga mengacu pada studi teknis terhadap situs Warung Boto yang telah dilakukan pada tahun 2007. Setelah beberapa kali rehabilitasi, kini jika kita amati, bangunan asli situs Warung Boto dapat terlihat dari warnanya yang gelap atau hitam. Sedangkan bangunan yang sudah dibongkar warnanya tampak lebih terang. Pada tahun 2017, situs Warung Boto mulai berfungsi sebagai tempat wisata layaknya Taman Sari Yogyakarta. Untuk saat ini, pengunjung belum dikenakan tarif untuk berwisata dan hanya dikenakan tarif parkir sebesar Rp3.000 per motor. Wisatawan yang berkunjung harus mentaati sejumlah peraturan yang ada, yakni dilarang memanjat bangunan situs, menjaga kebersihan dan dilarang mencoret-coret tembok, serta menjaga protokol kesehatan.